Video pembelajaran problem-based learning dengan materi induksi matematika untuk kelas 11 akan dipaparkan oleh Sultan Ahmad Bahtian, Khairun Nisa, dan saya Alawiyah Mahfudoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat dalam melangkah ini. Karena dengan ilmu kita dapat dengan mudah memperoleh kehidupan dunia. Kita dapat dengan mudah memperoleh kehidupan akhirat. Dan dengan ilmu juga kita dapat memperoleh keduanya. Sebagaimana hadis, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang salah? Ada yang izin? Atau ada yang apa? Baik, masuk semua ya. Baik, silahkan siapkan buku, paket, dan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Terdengar asing ya dengan kita. Induksi matematika ini merupakan suatu metode pembuktian suatu pernyataan matematis. Perlu diingat bahwasanya induksi matematika ini adalah pembuktian, bukan merumuskan suatu formula. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Tujuannya adalah untuk kita dapat membuktikan pernyataan matematis seperti formula atau rumus-rumus yang sudah ada. Lantas, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Perlukah kita membuktikan suatu hal? Perlu? Perlu nggak? Jelas perlu. Apalagi dalam hal cinta. Kita tidak perlu janji-janji. Yang kita butuhkan adalah betul. Nah, contoh penerapan induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti penarikan uang dari mesin ATM, kemudian memasang ubin atau keramik, hingga menyusun kepingan domino. Untuk pembelajaran lebih lanjut, mari kita simak layar berikut. Baik anak-anak, sebelum kita belajar induksi matematika lebih lanjut, mari kita review materi sebelumnya terkait logika matematika. Karena induksi matematika ini merupakan perluasan dari logika matematika. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran terkait logika matematika? Manakah? Iya, Mbak Wismat? Betul. Dalam logika matematika, kita telah belajar mengenai konjungsi, disjungsi, implikasi yang berkaitan dengan pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian kita juga telah belajar terkait ekuivalen dan ingkaran dari suatu pernyataan, serta penarikan kesimpulan yang kita kenal dengan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Baik anak-anak, dalam pembelajaran induksi matematika ini, coba perhatikan diagram berikut. Apa yang kalian temukan? Ya, di sini terdapat pernyataan matematis dari logika matematika yang terdiri dari pernyataan matematis bilangan asli dan pernyataan matematis non-bilangan asli. Pada pernyataan matematika bilangan asli inilah yang akan kita uji kebenarannya dengan menggunakan prinsip induksi matematika yang meliputi langkah awal, langkah induksi. Apabila pernyataan memenuhi setiap langkah, maka pernyataan benar. Dan apabila salah satu langkah tidak terpenuhi, maka pernyataan salah. Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dalam bentuk bilangan asli. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Anak-anak, dari gambar tersebut, apa yang terjadi apabila domino 1 dirobohkan? Apakah domino kedua akan ikut terjatuh? Bagaimana dengan domino ketiga, keempat, dan domino ke-n? Apakah roboh atau tidak? Coba diskusikanlah bersama temanmu. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah cukup ya.
Sekarang, coba salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil diskusi. Ya, silakan Mbak Wismar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Ya, bagaimana video tadi? Sangat spektakuler, bukan? Setelah menyaksikan video tadi, tentunya kalian telah mendapatkan informasi-informasi terkait induksi matematika, ya kan? Sekarang, sebelum kita belajar lebih mendalam lagi, silahkan membentuk kelompok diskusi dengan 4-5 anak setiap kelompoknya. Mulai dari sekarang. Anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, dapatkah kalian menemukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya? Iya, Mas, silakan. Baik, terima kasih. Ya, dari video tersebut, dapat kita bayangkan apabila domino 1 dirobohkan ke arah domino kedua, maka domino ketiga, keempat, dan domino ke N ikut roboh atau terjatuh dengan ketentuan untuk setiap N adalah bilangan asli. Sekarang, coba kalian perhatikan pernyataan matematis berikut. Buktikan 3 plus 7 plus 11 plus bla 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 plus 4N dikurang 1 sama dengan 2N kuadrat plus N. Berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan. Sudahkah kalian mencoba membuktikan benar atau salah pernyataan tersebut? Memang, sebelum mengenal prinsip induksi matematika, biasanya untuk membuktikan pernyataan seperti ini dilakukan dengan cara langsung mengecek satu persatu, memasukkan suatu nilai tertentu. Betul? Misal, dari bahan tersebut kita memasukkan angka 1, sehingga didapatkan 4 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga kedua ruas, kanan dan kiri, mendapatkan hasil yang sama, yakni 3. Pembuktian dengan cara mengecek satu persatu membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan? Dan hasil belum tentu valid. Untuk itu, di sini kita akan belajar terkait prinsip induksi matematika. Dengan tujuan, kita dapat membuktikan pernyataan matematis bernilai benar atau salah dengan valid. Nah, setelah kalian mempelajari induksi matematika, selanjutnya kalian akan mempelajari prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika merupakan teorema yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kebenaran yang diperoleh pada prinsip induksi matematika adalah kebenaran yang berlaku dalam kebenaran mutlak. Pembuktian prinsip induksi matematika yaitu untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut benar ataupun salah. Nah, pernyataan yang membuktikan benar atau salah termasuk dalam sifat kebenaran mutlak. Dalam pembuktian prinsip induksi matematika terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama P1 membuktikan benar, PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap bilangan asli K. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jika langkah 1 dan 2 terbukti, maka dapat disimpulkan pernyataan tersebut benar. Akan tetapi jika salah satu langkah tersebut tidak terpenuhi, maka pernyataan tersebut salah. Kemudian coba perhatikan permasalahan berikut.
Tata yang akan melaksanakan kuliah online tiba-tiba kehabisan kuota karena lebih sering digunakan untuk melihat TikTok. Kemudian Tata bergegas pergi untuk membeli pulsa yang kemudian dijadikan paket kuota. Tata ingin membeli kuota sebesar 40 GB. Untuk membeli kuota tersebut, Tata harus menukar dengan pulsa sebesar 160.000. Untuk membeli pulsa sebesar 160.000, Tata harus mengisi 2 kali, yaitu pertama, Tata harus mengisi sebesar 150.000 dan 10.000. Apakah pernyataan tersebut benar? Mari kita buktikan bersama-sama. Nah, sebelum kita buktikan bersama-sama, apakah kalian tahu bagaimana cara penyelesaiannya? Baik, jika kalian belum tahu, mari kita buktikan bersama-sama dan perhatikan bagaimana cara penyelesaiannya sebagai berikut. Dari permasalahan tadi, penyelesaiannya yang pertama yaitu untuk membeli pulsa sebesar 160.000 dapat dilakukan 2 kali pengisian. Yang pertama yaitu pulsa sebesar 150.000 dan yang kedua yaitu pulsa sebesar 10.000. Ini jelas benar. Jika pernyataan tersebut benar, maka andaikan PN benar, yaitu untuk membeli pulsa sebesar N lebih dari sama dengan 160.000. Dapat digunakan 2 kali pengisian sebesar 150.000 dan 10.000. Nah, kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu untuk membeli pulsa sebesar N plus 1 juga dapat digunakan 2 kali pengisian sebesar 150.000 dan 10.000. Nah, dari pernyataan tersebut ada 2 kemungkinan yang perlu diperiksa. Mari kita periksa bersama 2 kemungkinan yang harus dibuktikan. Kemungkinan pertama, misalkan Tata membayar pulsa sebesar N sama dengan 160.000 dengan sedikitnya 150.000 dengan mengganti 150.000 dengan 15 kali pengisian dari pulsa sebesar 10.000. Nah, setelah dilakukan kemungkinan tersebut, maka akan diperoleh pulsa senilai 150.000. Selanjutnya, kemungkinan kedua, jika tidak ada pulsa sebesar 150.000 yang digunakan, biaya untuk membayar pulsa senilai dengan 160.000 menggunakan pulsa 10.000 semuanya. Karena N sama dengan N lebih dari 160.000, setidaknya harus digunakan 16 kali pengisian dari pulsa sebesar 10.000 dengan mengganti pembayaran menggunakan 2 kali pengisian dengan pulsa sebesar 150.000. Dengan dilakukan 2 kali pengisian dengan pulsa sebesar 150.000, maka akan diperoleh pulsa sebesar 300.000. Nah, jadi pulsa yang diperoleh yaitu 160.000 lebih 140.000. Nah, dengan demikian terbukti bahwa PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Tata dapat membeli pulsa sebesar 160.000 dengan 2 kali pengisian, yaitu sebesar 150.000 dan 10.000. Nah, dari contoh permasalahan tadi, pada pembuktian prinsip induksi matematika, apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan selesaikan permasalahan berikut bersama kelompok kalian. Apakah ada yang merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka silakan salah satu kelompok maju untuk menunjukkan pembuktian dari permasalahan yang sudah diberikan.
Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin beberapa siswa dari kalian menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan induksi matematika. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Dan ada berapa jenis induksi matematika itu? Terima kasih, saya yakin dari setiap kalian sudah memahami apa itu induksi matematika dan apa yang ada di dalam induksi matematika. Untuk pekerjaan rumah selanjutnya, silahkan dibuka LKS-nya halaman 56. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Paham? Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.